Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Clara Nur Ramadhani, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Mataram yang sedang menempuh stase bedah di RSUD Kota Mataram. Dengan pembimbing Dr. Inyoman Dwija Putra, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Kali ini saya akan membawakan materi tentang obstruksi usus yang disebabkan oleh karena kanker usus besar. Selamat menyaksikan. Dan kali ini saya akan membahas materi tentang obstruksi usus oleh karena kanker usus besar. Baik, apa yang menyebabkan terjadinya obstruksi usus? Intestinal obstruction atau obstruksi usus dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada dinamik atau mekanikal, dan yang kedua ada adinamik atau fungsional, di mana yang mekanikal ini atau yang dinamik bisa terjadi intralumen atau di dalam lumen saluran usus, bisa terjadi intramural atau di dalam dinding saluran usus, dan yang ketiga bisa terjadi ekstramural atau di luar dari dinding saluran usus. Untuk yang intraluminal bisa disebabkan karena adanya impaksi feses. Maksudnya di sini impaksi feses ini adalah terjadinya penumpukan feses akibat fesesnya itu tidak bisa disalurkan ke rektum atau ke anus atau tidak bisa dikeluarkan, sehingga terjadi stagnansi pada feses tersebut. Bisa karena fesesnya yang mengeras sehingga sulit dikeluarkan atau terjadi obstruksi. Selanjutnya yang kedua bisa disebabkan karena adanya benda asing pada usus tersebut sehingga menghambat dari proses pencernaan tersebut. Selanjutnya bisa disebabkan juga karena adanya batu kandung empedu. Untuk yang intramural ini dia bisa disebabkan oleh adanya struktur dan malignansi atau neoplasma atau yang kita sebut dengan cancer. Disebutkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, obstruksi kolon paling banyak disebabkan oleh karena adanya karsinoma kolon. Baik, yang terakhir adalah ekstramural. Ekstramural ini bisa disebabkan oleh adesi atau perlengketan usus. Yang kedua bisa disebabkan oleh karena adanya hernia. Yang ketiga bisa disebabkan karena adanya volvulus. Dan yang terakhir bisa juga disebabkan karena intussusepsi. Baik, untuk yang adinamik atau fungsional, dia bisa disebabkan oleh karena ileus paralitik, obstruksi dari arteri mesenterika, atau bisa disebabkan juga oleh karena pseudo-obstruksi. Karena pada bahasan kali ini terfokus untuk karsinoma kolon yang dapat menyebabkan obstruksi usus, maka kita akan berfokus pada materi ini, yaitu obstruksi usus yang disebabkan oleh karena mekanik atau dinamik yang terjadi intramural. Baik, di sini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi dari kolon atau usus besar. Kolon terdiri dari sekum, tempat bermuaranya appendix. Lanjut ke kolon ascending, ada plexura colic dextra atau plexura hepatic, kolon transversum, plexura splenica atau plexura coli sinistra, ada kolon descendant, kolon sigmoid, rectum, dan anus. Baik, di sini lapisan dalam berbentuk otot sirkuler dan lapisan luar berbentuk otot longitudinal. Dia bersatu pada tiga tempat ini membentuk taenia coli. Selanjutnya, vaskularisasi dari kolon. Vaskularisasi dari kolon ini dia berasal dari arteri mesenterika superior dan arteri mesenterika inferior. Vaskularisasi dari kolon ascendent ini didapatkan dari arteri iliokolik dan arteri colica dextra yang berasal dari cabang arteri mesenterika superior. Vaskularisasi dari kolon ascending ini berasal dari arteri iliokolik dan arteri colic dextra yang merupakan cabang dari arteri mesenterika superior. Selanjutnya kolon transversum. Kolon transversum ini dia panjangnya sekitar 38 cm yang dimulai dari plexura coli dextra hingga ke plexura coli sinistra. Vaskularisasi kolon transversum didapatkan dari arteri colica media yang berasal dari arteri mesenterika superior pada 2/3 proksimal. Sedangkan vaskularisasi sepertiga distalnya didapatkan dari arteri colica sinistra yang merupakan cabang dari arteri mesenterika inferior.
Kolon descendant panjangnya sekitar 25 cm yang dimulai dari plexura colic sinistra hingga fossa iliaca sinistra, tempat dimulainya kolon sigmoid. Selanjutnya, vaskularisasi dari kolon descendant ini berasal dari arteri colic sinistra dan arteri sigmoid. Untuk fisiologi dari kolon ini sendiri, yang pertama sebagai tempat absorpsi air dan pertukaran elektrolit, di mana sebanyak 95% dari air akan diserap pada kolon, yaitu sekitar 1-2 liter per hari. Selanjutnya, untuk yang fungsi keduanya yaitu fungsi defekasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karsinoma kolon yang dapat menyebabkan obstruksi pada usus, baik usus halus ataupun usus besar. Karsinoma atau disebut dengan neoplasma merupakan pertumbuhan dari sel-sel yang baru atau tumor atau massa yang tidak normal akibat dari terjadinya proliferasi sel-sel. Selanjutnya, karsinoma kolon merupakan adanya keganasan pada kolon, di mana merupakan kasus yang dapat menyebabkan kematian terbanyak di seluruh dunia. Karsinoma kolon atau cancer kolon atau yang disebut dengan karsinoma kolorektal merupakan tumbuhnya sel-sel ganas pada kolon ataupun pada rektum. Karsinoma kolon ini merupakan jenis sel kanker yang paling umum atau paling sering terjadi di sepanjang saluran traktus digestivus. Sebagian besar dari karsinoma kolon ini dia bersifat adenokarsinoma, di mana dia muncul dari sel-sel yang menyusun kelenjar usus. Beberapa kasus juga dapat disebabkan oleh mutasi genetik yang terjadi di dalam keluarga, seperti adanya mutasi pada adenomatosis polyposis coligen atau gen penekan tumor. Jenis karsinoma kolon ini yang paling sering adalah adenokarsinoma, sekitar 95% dari karsinoma kolon. Ini merupakan gambaran dari karsinoma kolon saat dilakukan pemeriksaan kolonoskopi. Selanjutnya, untuk gejala klinisnya, gejala klinis dari kanker kolon ini dia tidak spesifik atau asimptomatik, akan tetapi dia bisa terjadi gejala tergantung dari lokasi dan besar tumor. Baik, untuk yang gejala klinis dari karsinoma kiri, yang pertama itu bersifat sklerotik yang menimbulkan stenosis dan obstruksi. Yang kedua, fesesnya bisa padat. Yang ketiga, perubahan pada pola defekasi. Yang keempat, nyeri lebih nyata dibandingkan dengan kolon kanan. Dan yang kelima, nyeri bermula di bawah umbilikus. Untuk yang karsinoma kolon kanan, yang pertama dia jarang terjadi stenosis. Terus fesesnya juga masih cair, tidak sepadat dari yang karsinoma kiri. Dan yang ketiga, tidak ada obstruksi. Yang keempat, bisa terjadi nyeri yang berawal di kolon kanan di epigastrium. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, obstruksi usus yang disebabkan oleh karena karsinoma dari usus besar ini dimanifestasikan sebagai obstruksi mekanis. Dari tanda dan gejala pasiennya, dia bisa terjadi distensi perut, terus ada konstipasi atau obstipasi, selanjutnya bisa terjadi nyeri pada perutnya, selanjutnya bisa menimbulkan mual muntah, bisa juga terjadi dehidrasi dan peningkatan dari bising usus. Baik, ini merupakan gambar dari jenis-jenis obstruksi akibat dari karsinoma kolon. Terdapat adanya obstruksi pada gambar nomor 1. Yang kedua, terjadi adanya distensi kolon yang berangsur-angsur sampai membesar sampai ke proksimal. Yang ketiga, palpula Bowhin masih berfungsi secara baik sehingga tidak ada reflux ke dalam ileum. Yang keempat, sudah ada terjadi adanya obstruksi minimal, tapi tidak terdapat adanya tanda-tanda obstruksi pada manifestasi klinis dari pasien. Gambar B menunjukkan perforasi sekum karena distensi yang berlebihan. Yang pertama sama seperti gambar A, yaitu obstruksi. Yang kedua adanya distensi. Yang ketiga, katup dari ileocecal masih kompeten. Dan yang keempat, terjadi adanya obstruksi. Yang nomor 5 ini adalah perforasi sekum yang sudah pecah. Untuk yang gambar C,
adanya obstruksi pada kolon descendens dan papula dari ileosekal sudah tidak kompeten. Untuk yang ini bisa terjadi reflux karena katup dari ileosekalnya sudah tidak kompeten lagi. Bila terjadi insufisiensi katup, bisa terjadi adanya reflux dari kolon ke ileum terminal sehingga ileum terminalnya turut membesar. Oleh karena itu, gejala dari obstruksi letak tinggi maupun letak rendah ditentukan oleh inkompetensi dari katup bauhinnya itu sendiri. Untuk diagnosis, dari anamnesis, gejala awal dari obstruksi usus besar adalah terjadi perubahan kebiasaan buang air besar yang disertai dengan konstipasi atau perut kembung dan juga nyeri pada perut kanan bawah. Penderita akan mengeluh konstipasi absolut dengan keinginan defekasi dan platus. Pada pemeriksaan fisik, yang pertama kali dilihat adalah dari pemeriksaan inspeksi apakah terdapat adanya pembesaran dari perut yang abnormal. Pemeriksaan penunjang selain laboratorium, selanjutnya dilakukan fotokolas abdomen sedapat mungkin dibuat pada posisi tegak dengan sinar mendatar. Ini diperlukan untuk melihat distribusi gas. Sedangkan pada sikap tegak berfungsi untuk melihat antara batas udara dan air yang menandakan adanya obstruksi. Komplikasi dari obstruksi kolon dapat terjadi di lokasi progresif pada sekum yang berakhir dengan perforasi sekum sehingga bisa terjadi adanya peritonitis generalisata pada pasien. Untuk terapinya sendiri bisa dilakukan terapi simptomatik dan alangkah baiknya dilakukan kolostomi untuk mencegah adanya stagnasi feses yang memperburuk dari faktor risiko kanker itu sendiri. Faktor risiko dari karsinoma kolon ini sendiri ada yang dapat dimodifikasi, ada yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko dari karsinoma kolon yang dapat menyebabkan obstruksi kolon ada yang dapat dimodifikasi seperti perokok, obesitas, diet rendah serat, atau kurang makan yang berserat. Selanjutnya, sering makan makanan yang berlemak. Untuk yang tidak dapat dimodifikasi seperti adanya kelainan dari genetik atau adanya gen famili polip adenomatous yang dapat menyebabkan pertumbuhan dari sel abnormal yang memicu sel kanker pada kasus karsinoma kolon ini. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi, yang pertama ada usia lanjut, jenis kelamin sering terjadi pada laki-laki, dan adanya penyakit kolitis yang kronis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi obstruksi usus yang disebabkan oleh kanker usus. Sebelumnya, terima kasih kepada Dr. Inyoman Dwija Putra, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.